Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Uzikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya tasih dipilih kalian Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dikumpulaken dateng masjid gede Al-Arifiyah dalam rangka kita melaksanakan rangkaian daripada Safari Maulid yang saat ini memasuki hari ke-43. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita lakukan rangkaian kegiatan kita malam ini dan rangkaian Safari Maulid yang telah berlalu menjadikan bahagia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan bahagia para almarhumah dari keluarga kita masing-masing, insyaallah, Allahumma amin. Dan oleh sebab itu dengan keridhaan daripada Allah dan juga keridhaan daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan daripada orang tua kita semuanya, itu menjadi sababiah akan dikabulnya hajat kita, hajat dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita tinggal menghitung hari untuk menuju kepada penutupan daripada Safari Maulid yang kita lakukan selama 50 hari. Kurang 7 hari lagi kita optimalkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir di rangkaian Safari Maulid ini bisa benar-benar menikmati apa yang kita laksanakan ini daripada pembacaan maulid secara zahir maupun secara batin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, mentakdir kita untuk bisa menyambungkan ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyambungkan rohani kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar dioptimalkan. Di sisa-sisa ini kita minta kepada Allah agar benar-benar Allah memperhatikan kita, memperhatikan permintaan kita, baik urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Oleh sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa orang yang mengatakan akhir-akhir daripada Safari Maulid ini terasa amat berat. Terasa amat berat. Nek gawe Yai Husnu kalau wingi amargi nyun sewu kali setan laknatullah lan bala tentaranipun niki sikile ya, sikile sing rasane kemeng-kemeng ngoten niku. Sikile ditaleni kali dadung. Kersane mboten berangkat. Hujan kados wau ngoten niku. Ya niku nggih pripun dikatakan ujian, dikatakan halangan, dikatakan tantangan juga, wallahu a'lam. Tergantung kita bagaimana memahami hal tersebut. Akan tetapi ada beberapa di antara kita yang masya Allah luar biasa semangatnya, bahkan mengatakan gak enek modal tetap berangkat, gak enek kancane tetap berangkat. Masya Allah, semoga Allah penuhi segala kebutuhan kita di alam dunia ini. Urusan ekonomi yang morat marit, semoga bibarkatil majelis semacam ini Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki menjadi lebih baik, insyaallah, Allahumma amin. Udan budal, terang budal, ono koncone budal, gak ono koncone budal. Tenan gak ini? Ojo gurmet di status tok. Harus ada pembuktian.
Semoga hal itu apa? Yang dituliskan tadi diterapkan kepada dirinya menjadi salah satu bukti. Bukti apa? Rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kalau tidak ada pengorbanan bukan cinta. Tidak ada pengorbanan bukan cinta. Kalau saya ini kayak nggak ada pengorbanan. Oh berangkat dijemput toh. Gak mungkin kudanan gitu. Tapi kalau jenengan pengorbanannya daripada saya lebih berat jenengan. Mungkin makomnya lebih tinggi jenengan insyaallah. Allahumma amin. Makomnya jenengan insyaallah lebih tinggi daripada saya yang berdiri ngomong di sini. Iku ngomong toh ya. Tapi masya Allah hadirin hadirat rahimakumullah. Saya menggarisbawahi daripada yang beliau sampaikan Kiai Haji Muharramain Al-Ihsan tadi mengatakan bahwa apa yang akan kita andalkan, ibadah apa yang akan kita andalkan? Tidak ada. Sholat kita ngalor ngidul ngetan ngulon, berusaha untuk khusyuk tapi setan laknatullah berusaha lebih kuat daripada kita untuk menghancurkan sholat kita. Sedekah kita mau kita andalkan, setan lebih kuat, berusaha lebih kuat untuk merusak daripada nilai sedekah kita melalui niat kita. Dirusak. Semakin kita berjuang keras, semakin tinggi juga perjuangan setan untuk merusak daripada amal ibadah anak putu daripada Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semuanya. Oleh sebab itu beliau mengatakan, memberikan bocoran kepada kita, yaitu kita mengharap daripada syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibadah kita banyak kekurangan, banyak cacat di sana sininya, akan tetapi nanti ketika kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya cacat daripada ibadah ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan tadi kita harus itba, nyontoh, meniru. Kalau kita niru persis plek, beliau mengatakan tidak mungkin, karena baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maksum, dijaga oleh para malaikat. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Baginda tidak mungkin melakukan suatu kesalahan. Kita berusaha sekuat tenaga. Makanya Abi Abdullah bin Abi Al-Haddad di akhir, bukan di akhir, setelah kita membaca surat Yasin, itu ada doa yang diajarkan oleh Abi Abdullah bin Abi Al-Haddad untuk kita dapat minta kepada Allah agar diberikan rezeki untuk dapat itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doanya, mohon maaf tak kerpekan ini. Ya, alhamdulillah tadi sengaja kok bawa buku yang diberikan oleh guru saya kepada saya. Di akhir doa daripada surat Yasin ini, Abdullah bin Abi Al-Haddad mengatakan untuk membaca doa, yaitu warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rizki berupa dapat mencontoh, mengikuti baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa melaksanakan itba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu rizki. Bahkan Habib Umar mengatakan itu rizki terbesar. Untuk itba kepada beliau dohir wa batin, bukan hanya dohir saja. Contoh secara dohir, kita makan pakai tangan kanan, itu juga dohir. Kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, ketika masuk masjid, itu merupakan dohir. Batin beda lagi. Kemungkinan batin ini berkenaan dengan etika atau adab. Adab kepada beliau siapa? Beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa takdim, ada rasa pengagungan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dipelajari, akan tetapi hal ini bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya ilmu tinggi akan tetapi tidak punya adab. Banyak orang yang hafal kitab-kitab
akan tetapi tidak punya adab. Jangan sampai orang yang beradab ini kedudukannya lebih mulia. Tadi ada status yang mengatakan, lupa saya tapi intinya berkenaan dengan adab. Berkenaan dengan adab, ilmu setinggi apapun kalau tidak punya adab, kalau menurut Habib Ja'far tidak laku itu Habib. Adab ini Masya Allah, ada juga adab zahir dan juga adab batin. Secara zahir ketika ketemu seorang ulama, ketika ketemu seorang kiai, ketika ketemu orang yang kita segani, mungkin bisa dengan menundukkan badan. Akan tetapi ada batin ini beda lagi. Meskipun badannya nunduk ini, tapi kalau hatinya grundel. Maksudnya grundel mungkin ini saya contohkan saya saja ya, misalnya. Misal orang-orang ketemu saya nunduk gini. Cah kakek ngomong ini buat ini. Ini dohirnya bisa nunduk, akan tetapi batinnya ini gak terima dangak ini. Ya, bahkan yang saya mohon maaf, Iblis laknatullah itu dia dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan diadab oleh Allah sepanjang hidupnya abadan. Itu karena dia merasa lebih baik dari siapa? Yang pertama daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, dia melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Batinnya dia tidak bisa nunduk, dangak terus. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Nah, kalau ilmu tidak dibarengi dengan adab, ini hasilnya nanti merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih dan lain. Termasuk yang ngomong ini, pegang mic, berdiri di depan banyak orang, ngomong ke sana kemari, merasa dirinya lebih baik. Dan mohon maaf, tidak ada bedanya seperti ini dengan iblis. Cuman bedanya saya terlihat, iblis tidak terlihat. Semoga Allah selalu memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah selalu memperbaiki adab kita. Semoga Allah selalu membersihkan hati kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari hati kita, kotoran-kotoran hati, insyaallah. Allahumma amin. Kembali kepada syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah ketika kita itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang dipanjatkan oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Semoga Allah membahagiakan mereka semuanya zahir wa batin insyaallah. Kita bisa itba atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itba kepada baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, yaitu zahir dan batin. Ketika kita mendapatkan itu, maka kita akan mendapatkan suatu pemberian yang menurut Habib Umar tidak ada bandingnya pemberian dunia dengan ini. Apa? Yuhibbukumullahu. Cintanya Allah kita dapat. Ketika kita mendapatkan cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang dimaksud oleh beliau, Kiai Muharramain Ihsan, yang mengatakan amal ibadah kita tidak ada nilainya. Syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan. Ketika kita mengharapkan syafaatnya, kita harus itba dulu, harus contoh dulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya secara lahir dan juga secara batin. Oleh sebab itu, nasihat daripada guru saya yang diberikan kepada saya, ketika antum selesai membaca surat Yasin, jangan lupa antum baca doanya.
Dan kitab ini yang diberikan oleh guru saya kepada saya, doanya ada doa yang disusun oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan rezeki untuk itba secara lahir dan batin, secara nanti dengan dalam keadaan selamat dan afiat untuk dapat itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan boten gadah angsal nyuwun teng kula. Nek boten gadah lho. Nek purun nyuwun jenengan nyuwun. Nek boten purun nggih boten kula paringi. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak layak saya berpanjang lebar untuk berbicara karena di sini ada banyak para sesepuh, ulama, ahli ilmu, orang-orang tua yang mana sekiranya hal ini menjadikan kurang adabnya saya kepada beliau, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Kepada jenengan semua yang hadir di sini, ada ucapan, ada gerak tubuh saya yang kurang pas, menyinggung di hati para jamaah semuanya, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.